Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah konsep dan aplikasi multimedia, kita akan bahas mengenai kontrak perkuliahan dan pengenalan konsep dan aplikasi multimedia. Kita akan mulai dari definisi mata kuliah. Jadi, mata kuliah konsep dan aplikasi multimedia ini akan mempelajari tentang bagaimana merancang, memproduksi, serta menerapkan prinsip dan metode dalam multimedia, kemudian mengkombinasikan berbagai elemen seperti teks, grafik, audio, video, dan animasi sebagai bentuk komunikasi menggunakan program komputer. Selanjutnya untuk strategi perkuliahan, yang pertama telekonferensi, kemudian praktikum, diskusi forum dan tanya jawab, tes kompetensi, dan presentasi proyek. Materi perkuliahan yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan secara umum mencakup tentang pengenalan konsep dan aplikasi multimedia, penerapan teks dalam multimedia, fotografi dan teknik pengambilan gambar, audio dalam multimedia, storyboard, tahapan produksi multimedia, video iklan, animasi, motion graphics, dan film pendek. Nah, termasuk di dalamnya kita akan bahas bagaimana penggunaan beberapa software yang kita gunakan untuk produksi proyek multimedia. Selanjutnya untuk peraturan perkuliahan, ini yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, mahasiswa aktif mengikuti rangkaian kegiatan perkuliahan, baik online ataupun offline. Kemudian mahasiswa wajib menjaga etika komunikasi yang baik selama perkuliahan, berpakaian rapi dan sopan, 4 kali tidak mengikuti perkuliahan tanpa berita, kecuali izin atau sakit, mendapat nilai F. Kemudian tugas dikumpulkan tepat waktu. Oke, kita lanjut ke persentase penilaian. Di mata kuliah ini ada 4 bagian penilaian secara umum. Yang pertama, kehadiran sebesar 10%, kemudian untuk tugas sebesar 20%, UTS 30%, dan UAS sebesar 40%. Kemudian berikut ini adalah range penilaian yang digunakan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai penggunaan Learning Management System. Jadi mahasiswa bisa mengakses portal online STIMIK Multikom SCID dan rajin untuk mengecek beberapa menu berikut di dalam LMS STIMIK Multikom Bolamondo. Yang pertama agenda. Di agenda ini akan terlihat apa saja kegiatan-kegiatannya sesuai dengan timeline. Kemudian documents, ini tempat untuk menyimpan file-file yang diperlukan untuk pembelajaran di mata kuliah konsep dan aplikasi multimedia. Kemudian forum, di sini adalah tempat kita nanti melakukan diskusi forum dan tanya jawab. Kemudian fitur tes, ini digunakan untuk menguji kemampuan atau pemahaman mahasiswa. Dan assignments, ini tempat untuk mengumpulkan tugas sekaligus melihat tugas mana saja yang harus dikumpulkan. Kemudian attendance, ini untuk daftar kehadiran. Kemudian fitur assessments, ini kita bisa melihat seperti apa progres hasil belajar kita. Oke, itulah kontrak perkuliahan selama 1 semester ke depan kita. Berikutnya kita akan bahas mengenai konsep multimedia itu seperti apa. Oke, yang pertama kita mulai dari definisi. Oke, what is multimedia? Ini menurut Theo Fagan, multimedia is any combination of text, art, sound, animation, and video delivered to you by computer or other electronic or digitally manipulated means. Jadi multimedia ini adalah kombinasi dari teks, sound, animasi, video yang dilakukan melalui program komputer atau program elektronik lainnya secara digital. Oke, selanjutnya mengapa multimedia? Nah, menurut riset Computer Technology Research atau CTR ini, manusia mampu mengingat sebesar 20% dari apa yang dia lihat. Selanjutnya, manusia pun mampu mengingat 30% dari apa yang dia dengar. Kemudian, manusia mampu mengingat 50% dari apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Dan selanjutnya, manusia mampu mengingat 70% dari apa yang dia lihat, dia dengar, dan lakukan. Jadi, multimedia ini sebenarnya hadir untuk mempermudah manusia mengingat sesuatu dari apa yang dia lihat, dia dengar, dan lakukan. Selanjutnya,
Ada beberapa prinsip dasar menurut the Cognitive Theory of Multimedia Learning. Multimedia ini gabungan kata-kata dan gambar serta audio. Kemudian ada aspek contiguity, ini mendekatkan posisi objek yang sesuai. Modality, menggunakan narasi audio, bukan on-screen text. Kemudian redundancy, ini fokus pada pesan yang akan disampaikan. Coherence, ini mengkombinasikan dengan relevan berbagai aspek multimedia. Kemudian personalization, ini memiliki karakter tertentu secara interaktif. Segmenting, pembagian konten dari yang luas menjadi bagian-bagian kecil. Dan pre-training, ini pengetahuan konsep dasar. Oke, kita akan lanjut. Multimedia Development Life Cycle, ini secara umumnya terdiri dari analyze, design, implementation, dan maintenance. Berikutnya, konsep pengembangan multimedia. Ini menurut Suyanto di tahun 2003, tahapan pengembangan sistem multimedia ini terdiri dari 11 tahapan. Yang pertama, mendefinisikan masalah, studi kelayakan, menganalisis kebutuhan, merancang konsep, merancang isi, merancang naskah, kemudian merancang grafik, memproduksi sistem, menguji sistem, menggunakan sistem, dan memelihara sistem. Nah, untuk konsep pengembangan multimedia ini akan selanjutnya kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya nanti. Kemudian, apa pentingnya multimedia? Nah, multimedia ini berperan sebagai sarana promosi. Selain itu, multimedia juga dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi, dan multimedia juga bisa mendorong partisipasi, keterlibatan, serta eksplorasi pengguna. Ada banyak sekali peluang karir dalam bidang multimedia. Ini diantaranya karir sebagai ilustrator, kemudian animator, selanjutnya interactive media designer, game atau web designer, konten kreatif, video. Ini yang bisa kita lihat mungkin di platform YouTube, dan masih banyak lagi peluang karir di bidang multimedia. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai kontrak perkuliahan dan pengenalan konsep dan aplikasi multimedia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.